Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Ghafur MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi. Saya Anissa Triwulandari dengan nomor NIM terakhir 28 dari kelas 2A PAI. Pada video kali ini saya akan membahas materi Tafsir Tarbawi mengenai konsep pendidikan jasmani menurut para mufasir Al-Quran yang terdapat dalam 3 surat. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 247, surat Al-Anfal ayat 60, dan surat Hud ayat 52. Sebelum membahas mengenai konsep pendidikan yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 247, saya akan membahas mengenai pengertian dari pendidikan jasmani terlebih dahulu. Jadi, pendidikan jasmani ini merupakan suatu bidang pendidikan yang berfokus pada keterampilan fisik, kebugaran, dan juga pengetahuan mengenai gaya hidup sehat. Materi dari pendidikan jasmani ini mencakup berbagai aspek, di antaranya yaitu aktivitas fisik dan juga berhubungan dengan teori-teori mengenai kesehatan. Pendidikan jasmani juga terhubung dengan tujuan dari pendidikan Islam, yaitu dengan semakin berkembangnya potensi yang dimiliki oleh peserta didik, diharapkan peserta didik ini mampu menjadi manusia yang beriman, bertakwa, takut kepada Allah, lalu memiliki pengetahuan yang luas, menjadi warga negara yang demokratis dan juga bertanggung jawab. Nah, pendidikan jasmani sendiri tidak hanya berhubungan dengan kesehatan fisik saja, tetapi berhubungan juga dengan aspek spiritualitas dan juga moralitas yang dimiliki oleh para peserta didiknya. Baik, langsung saja konsep pendidikan jasmani yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 247 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala innallaha astafahu 'alaikum wa jadahu bastatan fil ilmi wal jism. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha. Wallahu wasi'un 'alim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan Nabi mereka berkata kepada mereka, Allah telah mengangkat Tolut untuk menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana mungkin Tolut memperoleh kerajaan atas kami, padahal kami lebih berhak atas kerajaan itu, dan dia tidak diberi kelebihan dalam harta. Nabi menjawab, Allah telah memilih Tolut untuk menjadi rajamu dan memberikan kelebihan dalam ilmu dan fisik. Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang dikehendaki. Allah maha luas lagi maha mengetahui. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 247 ini terdapat suatu kisah di mana kaum Bani Israel meminta kepada Nabi mereka untuk mengangkat seorang raja untuk Bani Israel. Kemudian Nabi pun mengangkat Tolut untuk menjadi raja dari Bani Israel. Tapi kaum Bani Israel ini menolak pengangkatan Tolut dengan mengatakan, anna yakunu lahul mulku alaina. Bagaimana mungkin Tolut memperoleh kerajaan atas kami? Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Padahal kami lebih berhak atas kerajaan itu. Nah, kenapa kaum Bani Israel ini menolak dan juga mengatakan mereka lebih pantas untuk memerintah kerajaan? Selanjutnya, lam yu'ta sa'atan minal mal. Diketahui bahwa Tolut ini tidak memiliki kelebihan dalam harta yang dapat digunakan untuk memerintah atau menjalankan suatu kerajaan. Karena diketahui Tolut ini hanya pengembala atau pembawa air dalam suatu peperangan. Tolut juga bukan dari keturunan kerajaan dan juga dari keturunan nabi, sehingga dia tidak berhak ataupun tidak lebih pantas dari kaum Bani Israel untuk memerintah. Sedangkan Nabi menegaskan bahwa pemilihan Tolut ini bukan berdasarkan dari pandangannya sendiri atau dari keinginannya sendiri, tetapi pengangkatan Tolut ini berdasarkan dengan
kriteria yang terdapat dalam diri Tolut sehingga Allah mengangkat Tolut untuk menjadi raja. Nah, Tolut ini kan memiliki kelebihan berupa ilmu dan juga fisik. Di sini dijelaskan bahwa bastotangatil ilmi wal jism, bahwa Allah telah memberikan kelebihan dalam ilmu dan fisik kepada Tolut sehingga Tolut lebih layak dan juga lebih pantas untuk menjadi raja. Tegaskan pula bahwa Allah lebih mengetahui siapa yang lebih pantas dan lebih layak untuk menjadi raja ataupun pemimpin. Begitu. Nah, nilai pendidikan yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 247 ini, yang pertama yaitu kesadaran akan kesehatan jasmani dan juga kekuatan fisik. Kegiatan olahraga ini sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita sehingga kita dapat menjalankan segala aktivitas dan rutinitas kita, kehidupan sehari-hari kita dengan lancar dan juga normal. Lalu diharapkan setiap individu ini memiliki keterampilan dasar. Di antaranya yaitu berlari, melempar, lalu berenang dan lain sebagainya yang dijadikan atau dapat menjadi fondasi awal agar dapat melakukan aktivitas yang lebih kompleks lagi begitu. Nah, yang selanjutnya konsep pendidikan jasmani yang terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 60 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum wallahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi wa fa'ilaikum wa antum la tudlamun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan persiapkanlah segala kemampuan untuk menghadapi mereka. Segala kemampuan yang kamu miliki dan pasukan berkuda yang dapat menggetarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup dan kamu tidak akan dirugikan. Nah, dalam surat Al-Anfal ayat 60 ini, Allah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mempersiapkan segala kemampuan yang dapat mereka persiapkan untuk menghadapi para kaum kafir yang berusaha untuk mengagresi mereka dengan mengatakan wa'iddu lahum mastata'tum, dan persiapkanlah segala persiapan yang kamu mampu, yang kamu sanggupi. Jadi segala persiapannya ini sesuai dengan kemampuan kaum muslimin itu sendiri. Kemampuannya ini salah satunya yaitu dengan pasukan berkuda min quwwati wa min ribatil khayli, dan pasukan berkuda yang dapat menggetarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kita tidak mengetahuinya tetapi Allah mengetahuinya. Nah, ditekankan bahwa kekuatan ini digunakan untuk menghadapi musuh-musuh Allah ataupun musuh kaum muslimin, bukan untuk melakukan agresi ataupun melakukan penjajahan. Nah, nilai pendidikan yang terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 60 ini, yang pertama, setiap individu atau setidaknya kaum muslimin ini memiliki keterampilan dalam olahraga kompetitif sehingga dapat bersaing dengan dunia global, sehingga kita dapat menunjukkan bahwa kaum muslimin pun mempunyai kemampuan dalam olahraga kompetitif. Salah satunya yaitu sepak bola, bola voli, bola basket, dan lain sebagainya. Nilai pendidikan yang kedua yang terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 60 ini yaitu banyak sekali aktivitas ataupun fasilitas-fasilitas olahraga yang dapat menunjang kesehatan ataupun kebugaran jasmani kita. Nah, fasilitas itu hendaklah digunakan dengan seefektif mungkin sehingga kita mampu meningkatkan kualitas dari kesehatan dan juga kebugaran jasmani kita. Nah, konsep pendidikan jasmani yang terakhir yaitu terdapat dalam surat Hud ayat 52 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum summa tubu ilallahi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yajidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Shadaqallahul azim. Yang artinya,
Dan Hud berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Allah dan bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia akan menurunkan hujat yang amat deras dan akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa." Dalam surat Hud ayat 52 ini, Nabi memotivasi kepada kaumnya untuk memohon ampun kepada Allah dengan mengatakan, "Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilallah," dan mohonlah ampun kepada Allah dan lalu bertobatlah kepadanya. Nah, setelah memotivasi kaum muslimin untuk bertobat, maka Allah akan menjanjikan berupa limpahan rezeki, berupa limpahan hujan yang amat deras, yang sehingga dengan hujan itu mereka dapat mengakhiri pertanian mereka, karena diketahui kaum Nabi Hud ini merupakan seorang petani. Karena diketahui kaum Nabi Hud ini merupakan masyarakat yang memiliki mata pencaharian sebagai petani, sehingga curah hujan juga kekuatan fisik ini sangat berpengaruh dan juga memiliki dampak pada hasil dari pertanian tersebut. Setelah memotivasi kaumnya untuk bertobat, untuk memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan melimpahkan rezeki kepada mereka dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Nabi Hud menekankan juga bahwa janganlah berpaling dengan tetap berbuat dosa, dengan mengatakan wala tatawallau mujrimin, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Maksudnya di sini, ikutilah seruan yang diserukan oleh Nabi Hud dengan tidak tetap berada dalam kekufuran, begitu. Nah, nilai pendidikan jasmani yang terdapat dalam surat Hud ayat 52 ini, yang pertama, bahwa kekuatan jasmani atau kesehatan jasmani ini harus dibarengi dengan kekuatan rohaniyah, harus dibarengi dengan hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hanya melatih ataupun menjaga kesehatan jasmani saja, tetapi kita juga harus dapat menjaga kekuatan juga kesehatan rohania kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus mampu menjaga hubungan baik kita dengan Allah, karena kesehatan jasmani ini terhubung dengan spiritualitas seseorang. Di sini kan dijelaskan tadi bahwa saat kita memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan melimpahkan rezekinya dalam berbagai aspek kehidupan ini, dalam berbagai bentuk limpahan rezekinya. Nilai pendidikan yang ketiga yaitu keberanian dalam menghadapi kesalahan dan juga menghadapi tantangan. Saat kita melakukan kesalahan, tentunya kita diharuskan untuk berani menghadapi kesalahan itu dan juga mengakui kesalahan itu. Juga kita diharapkan untuk bisa menerima segala tantangan yang ada. Nah, dari ketiga surat tadi, dari surat Hud ayat 52, surat Al-Anfal ayat 60, dan surat Al-Baqarah ayat 247, dapat disimpulkan bahwa pendidikan jasmani ini tidak hanya terhubung dengan kesehatan jasmani kita saja, tetapi terhubung juga dengan keruhaniahan kita. Setiap individu ditekankan untuk memiliki setidaknya kemampuan dasar yang dapat digunakan untuk melakukan aktivitas yang lebih kompleks lagi, untuk melakukan dan juga menjalankan kehidupan sehari-hari yang lebih kompleks lagi. Pendidikan jasmani ini sangat bermanfaat bagi kekuatan fisik kita, karena kekuatan fisik ini sangat diperlukan untuk menunjang segala proses aktivitas kehidupan sehari-hari. Tapi perlu diingat bahwa kekuatan fisik saja tidak cukup, tapi harus dibarengi juga dengan kekuatan rohania kita. Harus dibarengi dengan hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang telah memberikan kita kekuatan fisik, kesehatan jasmani itu sendiri. Karena apalah artinya kekuatan fisik jika tanpa dibarengi dengan kekuatan rohania kita. Baik, itulah pembahasan mengenai konsep pendidikan jasmani menurut para mufassir Al-Quran yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 247, surat Al-Anfal ayat 60, dan surat Hud ayat 52.
Mohon maaf apabila banyak terjadi kesalahan dalam pengucapan ataupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.